Pembina mental prajurit bangsa, mengemban tugas mulia, menempa ujung tombak pejuang Indonesia. Bhinneka Wiratama, Pancasila Sabta Marga menjiwai kehidupan kami. Beriman dan bertakwa mengamalkan agama, rukun dan cinta sesama, melaksanakan tugas dengan sepenuh jiwa. Om Swastiastu. Para prajurit PNS TNI Angkatan Darat dan keluarga besar TNI yang berbahagia. Marilah kita senantiasa menghaturkan rasa angayu bahagia kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kertawaranugurahanya kita senantiasa dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Umat sedharma yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam pembinaan rohani Hindu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pesan Dharma tentang makna Hari Raya Galungan dan Kuningan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 10 November 2021 kita akan memperingati Hari Raya Galungan, dan pada tanggal 20 November 2021 kita juga akan memperingati Hari Raya Kuningan. Umat sedharma yang berbahagia, Galungan berasal dari kata galung, berarti berjuang, berperang, bertarung, dan bertempur. Galungan berarti perjuangan dharma melawan adharma, atau kebajikan melawan kebatilan. Pada hakikatnya, setiap manusia harus berjuang, dan perjuangan itu tidak hanya pada setiap hari raya Galungan, tetapi setiap saat, bahkan setiap detik. Dan pada hari Galungan merupakan titik kulminasinya. Hari Raya Galungan memberikan peringatan dan dorongan kepada kita untuk terus berjuang menegakkan Dharma. Hari Raya Galungan diperingati setiap 210 hari, tepatnya pada hari Rabu Kliwon Wuku Dungulan, dengan serangkaian peringatan mulai dari Tumpuk Warige, Sugian Jawa, Sugian Bali, Penyekeban, Penyajaan, Penampahan, Hari Raya Galungan, Umanis Galungan, Pemaridan Guru, Ulihan, Pemacekan Agung, Kuningan, dan Pegat Uakan. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menguraikan rangkaian kegiatan Hari Raya Galungan dan Kuningan, mulai dari pertama, Tumpuk Warige. Upacara ini dilakukan pada hari Sabtu Kliwon Warige, yaitu 25 hari sebelum Galungan. Pada saat Tumpuk Warige, umat Hindu memuliakan tumbuh-tumbuhan yang berperan besar dalam kehidupan manusia dan alam semesta. Selain sebagai perwujudan cinta kasih pada tumbuh-tumbuhan, juga terbesit harapan agar segera berbuah atau menghasilkan, sehingga dapat digunakan untuk bahan upacara Hari Raya Galungan. Yang kedua, Sugian Jawa. Sugian Jawa dilakukan pada hari Kamis Wage Sungsang atau 6 hari menjelang Hari Raya Galungan. Sugian Jawa berasal dari dua kata, yaitu Sugi dan Jawa. Sugi berarti bersih dan suci, sedangkan Jawa berasal dari kata Jaba yang artinya luar. Sugian Jawa berarti pembersihan atau penyucian di luar diri manusia, yaitu alam semesta yang sering disebut dengan Buana Agung. Pada Sugian Jawa, umat melakukan upaya menetralisir segala sesuatu yang negatif yang berada pada alam atau Buana Agung
yang disimbolkan dengan pembersihan merajan atau rumah. Yang ketiga, Sugihan Bali. Sugihan Bali dilaksanakan pada hari Jumat Kliwon Sungsang atau 5 hari sebelum galungan. Kata Bali di sini berarti wali atau ke dalam. Sugihan Bali bermakna penyucian atau pembersihan diri sendiri atau buana alit. Penyucian diri dilakukan dengan melakukan pembersihan secara fisik atau mandi dan memohon air suci sebagai simbolis penyucian jasmani rohani. Yang keempat, penyekeban. Penyekeban dilaksanakan pada hari Minggu Pahing Wuku Dungulan. Nyekep berarti merenung atau mengekang diri. Secara filosofis, pada hari penyekeban, umat belajar mengekang diri agar tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Yang kelima, penyajaan. Penyajaan dilaksanakan pada hari Senin Pon Dungulan. Penyajaan berasal dari kata saja yang berarti sungguh-sungguh. Hari penyajian ini memiliki makna filosofis untuk memantapkan diri dalam merayakan Hari Raya Galungan. Yang keenam, penampahan. Penampahan dilaksanakan pada hari Selasa Wage Dungulan. Penampahan berasal dari kata nampa yang berarti menyambut. Ini artinya sehari sebelumnya umat harus siap menyambut Hari Raya Galungan. Pada penampahan ditandai dengan pembuatan penyor sebagai ungkapan syukur kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Yang ketujuh, galungan. Galungan dirayakan pada hari Rabu Kliwon Dungulan. Ini adalah hari kemenangan. Pada hari raya Galungan, umat semakin melihat ke dalam diri, mengintrospeksi diri agar kebaikan selalu bisa dilakukan selama hidup. Yang kedelapan, Umanis Galungan. Pada Umanis Galungan dimanfaatkan untuk saling mengunjungi sanak saudara, untuk saling bermaaf-maafan, untuk memulai langkah baru yang lebih baik. Yang kesembilan, pemaritan guru dilaksanakan pada Sabtu Pon Wuku Dungulan, 3 hari setelah galungan. Kata pemaritan guru berasal dari kata marit dan guru. Memarit berarti ngelungsur atau memohon, sedangkan guru tidak lain adalah Sang Hyang Widiwasa. Pada hari ini dimaknai untuk memohon berkah dari ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Siwa Guru. Yang ke-10, ulihan. Ulihan dilaksanakan pada hari Minggu Wage Wuku Kuningan. Ulihan bermakna pulang atau kembali. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah hari kembalinya para dewata dan leluhur ke kayangan dengan meninggalkan berkat dan anugerah panjang umur. Yang ke-11, pemacakan agung. Pemacakan agung dilaksanakan hari Senin Kliwon Kuningan. Pemacakan agung berasal dari kata pacek yang berarti teguh. Pemacakan agung bermakna keteguhan iman umat manusia. Yang ke-12, Hari Suci Kuningan dirayakan pada hari Sabtu Kliwon Kuningan. Umat memaknainya dengan cara memasang tamiang, kolem, dan endong. Tamiang adalah simbol senjata Dewa Wisnu karena menyerupai cakra. Kolem adalah simbol senjata Dewa Mahadewa. Sedangkan endong tersebut adalah simbol kantong perbekalan yang dipakai oleh para leluhur kita saat berperang melawan Adharma. Maknanya agar manusia selalu membentengi dirinya dengan iman dan hal-hal yang baik.
Yang ke-13, Hari Pegat Uakan. Dilaksanakan pada hari Rabu Kliwon Wuku Pahang, sebulan setelah Galungan. Hari ini adalah rangkaian terakhir dari perayaan Galungan dan Kuningan. Pada hari ini, umat baru boleh mencabut penjor dan penjor tersebut dibakar serta abunya ditanam di pekarangan rumah. Umat sedharma yang saya hormati, memaknai Galungan sebagai kemenangan Dharma melawan adharma. Tidak harus dengan situasi peperangan secara fisik. Kemenangan di sini diartikan sebagai kemenangan melawan semua kekacauan pikiran. Yang perlu dilakukan untuk memaknai Hari Raya Galungan adalah melawan keegoisan dan sifat-sifat buruk dalam diri. Umat sedharma yang berbahagia, pada saat Galungan, menyatukan kekuatan rohani agar bisa mendapat pikiran dan pendirian yang terang adalah usaha untuk memenangkan diri dari ego dengan mulat sarira atau introspeksi diri. Bersatunya rohani dan pikiran yang terang adalah wujud dharma dalam diri dengan harapan bisa melangkah lebih baik lagi ke depan serta hidup lebih bermanfaat. Umat sedharma yang berbahagia, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa peringatan Galungan dengan puncaknya kemenangan Dharma merupakan simbol perjuangan hidup manusia untuk menaklukkan sifat-sifat buruk atau adharma guna tetap tegaknya Dharma. Galungan memberikan semangat untuk terus berjuang mencapai tujuan hidup menuju pada kebahagiaan lahir dan batin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.